Mana? Neraka apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kalau ceramah double lagi. Terakhir kita sudah sampai kepada neraka Saqar. Berikutnya yaitu neraka Ladha. Dalam surah 17 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Salah satu pintu dari neraka yakni bernama Ladha. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Silakan. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang melepaskan kulit kepala, dan menyala-nyalakan api. Tetapi mereka tidak mau mendengar.
yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Iya. Surah Al-Ma'arij surah 70 ayat 15. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu ladha, adalah api yang bergolak. Disebut dengan ladha karena sifat dari neraka itu apinya bergolak. Apa bergolak itu, Pak? Apa bergolak? Umup itu lak banyu. Bergolak. Api itu lebih panas kalau diberi tekanan atau tidak? Lebih panas diberi tekanan atau tidak? Diberi tekanan. Makanya sego goreng dodolan itu biasa api ini melip-melip apa ngejos. Ada tekanan. Api yang bergolak, bergejolak. Ini sifat dari neraka yang salah satu pintunya disebut dengan ladha. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Jadi kepala ini ternyata ada apanya? Ada kulitnya yang melapisi apa? Yang melapisi tengkorak, kulit atau tulang kepala, batok. Itu kelapa kalau batok ini. Adapun kepala terdiri dari tulang dan kulit. Dagingnya ada nggak ya? Mungkin dagingnya itu ada di mukanya. Karena orang yang meminta-minta, pengemis, dia akan datang di hadapan Allah dengan muka tanpa daging, bukan tanpa kulit, tanpa daging. Dalam hadis Muslim di nomor 1000, sudah dapat baca? Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang meminta-minta kelak di hari kiamat ia akan datang menemui Allah dengan muka tanpa daging. Iya. As-sa'il, peminta-minta, ya'ti yaumal qiyamah, kelak dia akan datang di hari kiamat menghadap kepada Allah. Wajhuhu, wajahnya, laisa lahu lahm, yakni wajahnya tanpa ada dagingnya. Berarti tinggal apa?
tinggal tengkorak. Ini khusus bagi as-sailin, wong sing jaluan, pengemis. Karena pengemis ini di zaman sekarang dia lebih merupakan profesi daripada orang yang berhajat kebutuhannya. Padahal sudah terpenuhi hajatnya untuk makan, untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya, tapi dia tetap meminta untuk menumpuk kekayaan. Baik. Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Ini ternyata orang yang akan disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala yaitu orang yang membelakangi agama. Dia berpaling dari agama Allah. Surat Yunus. Dalam surah Hud 52 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ولا تتولوا مجرمين. Apa kata Allah? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabb, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya. Surat apa tadi? Ayat berapa? 52. Jadi Hud mengajak kaumnya, umatnya untuk mohon ampun kepada Allah. Berarti mengajak untuk bertaubat, tetapi tidak dipenuhi, gak digubris. Yang kedua, mereka diajak oleh Hud untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala, mendapatkan kekuatannya. Karena orang mukmin, kekuatan mereka adalah ketika mereka bersama para nabi dan para rasul. Kata Hud, istaghfiru rabbakum,
hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, thumma tubu ilai, lalu bertobatlah kalian kepadanya. Padahal sudah dijanjikan bahwa dengan tobat itu Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan berkah dari langit. Secara fisik berkah itu diantaranya diturunkan dari langit berupa air. Itu secara fisik yang konkret wujudnya, yang disebut dengan apa? Hujan midrara. Adapun janji Allah tabaraka wa ta'ala yang kedua, yaitu diturunkan berkah yang sifatnya abstrak. Apa itu? Yaitu al-quwwah, kekuatan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Artinya kekuatannya sudah ada, kemudian Allah tambahi kekuatan itu. Malah apa yang terjadi? Justru mereka tidak mengikuti seruan dari Nabi Daud. Ya, Nabi siapa? Nabi Hud. Ini kaumnya disebut kaum apa ini? Kaum Ad. Mereka tidak mau mengikuti seruan Nabi dan Rasulnya, justru malah berpaling dari seruan itu. Lantas dia berbuat apa? Dosa. Wala tatawallaw mujrimin. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Artinya bahwa bagi mereka itu cukup dikatakan berpaling dari agama apabila dia berbuat apa? Dosa. Jadi kalau orang melakukan perbuatan maksiat itu sudah disebut dengan orang yang berpaling dari agama, membelakangi, berpaling. Sehingga dalam surah Al-Ma'arij tadi disebutkan, yakni tawalla dan juga adbara, berpaling dan membelakangi. Berpaling dari apa? Dari peringatan Allah. Berpaling dari apa? Yaitu dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan membelakangi. Membelakangi artinya dia meremehkan, menjauh, malah agama disingkur. Bisa jadi apa yang disampaikannya juga orang yang menyampaikannya ditolak. Ciri selanjutnya yang akan disiksa dalam lawza ini yaitu karena orientasi hidupnya adalah dunia, menumpuk harta. Disebutkan pada ayat yang terakhir tadi, wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Ada dua aktivitas di situ, mengumpulkan dan menyimpan. Kalau mengumpulkan kemudian diinfakkan di jalan Allah, termasuk atau tidak? Tidak termasuk. Jadi mestinya seorang mukmin itu menjadi kolektor
tapi juga sekaligus menjadi distributor. Bahasanya mungkin seperti itu. Artinya ketika dia mencari maisha, Allah mudahkan dia memperoleh harta. Harta itu dikumpulkan, tapi dengan niat untuk disalurkan sebahagian dari hartanya di jalan Allah. Tapi kalau di sini tidak dikumpulkan, disimpan. Makanya lengoe larang, ditimbun. Dikelumpukno, disimpen nang gudang, mari ngono kok nek sepi, langka baru ditokno dengan harga apa? Piro saiki? 18. Mestine piro? Mestinya 13. Loh, mundake 5.000. Dan ini bisa berlaku untuk produk apapun. Ini salah satu contoh kejahatan-kejahatan manusia. Padahal ini dalam rangka untuk bisnis. Itu pun tidak boleh di dalam Islam. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang mestinya di situ ada hak fakir dan miskin untuk mendapatkan sebahagian karunia Allah yang dititipkan kepada orang-orang kaya, yang dimudahkan dia memperoleh harta, tetapi haknya tidak ditunaikan. Maaf, kewajibannya tidak ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Fajama'a, dia kumpulkan, kemudian dia hitung-hitung harta, dia simpan. Fa'au'a, yaitu disimpan di situ. Ya, ada dua di sini. Dia mengumpulkan sekaligus setelah itu dia menyimpan. Sama pengertiannya dengan surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur surah yang ke 102 ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? 102 mulai ayat pertama. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kamu masuk ke dalam kubur. Baik, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Makna di sini lebih luas. Tapi salah satu unsur dari bermegah-megahan itu adalah mengumpulkan harta. Jadi bermegah-megahan, kalau bahasa kita mungkin cor-coran apa biasa nih? Cor-coran apa? Ya cor-coran dunyo brono. Ake-akean apa? Oma. Ake-akean apa? Duit. Ake-akean apa? Emas. Ka ono cor-coran bojo iku. Ha ono. Ya kan, long buktine sampean lho sampai saiki sik siji. Ya kan? Ka ono cor-coran. Cor-coran iku sing iso digoleki. Duit. Kan gampang kan, semua orang bisa cari duit kan.
Bisa nggak semua orang cari duit? Bisa. Golek bojo gak gampang sampean. Diulang dhisik mbek bojomu sing lawas. Delik ya. Ngajari deh. Umumnya kan jor-joran itu kan berbangga-banggaan terhadap harta dan anak. Anak iso nggak gaya anak? Hah? Ya coba buka surat Al-Hadid surah 57. Ayat berapa itu? 20 apa 21? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Ketok nang gini. Apa kata Allah? Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya, berlomba itu bermegah-megahan, cor-coran dalam urusan apa di sini? Fil amwali wal aulad. Yaitu dalam urusan harta dan anak. Ono enggak bojo? Gak ono. Aja ditambahi fil amwali wal aulad wal azwaj. Enggak ada. Tapi orang kan walaupun satu istri bisa jor-joran anak banyak enggak? Iya, lon wong-wong biyen anake wakeh. 7, 10, 12 ya. Baik. Lanjutkan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Seperti apa? Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Yeah. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Apa kata Allah? Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya. Baik. Jadi bermegah-megahan, di antaranya sifat dari bermegah-megahan itu berlomba-lomba mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya hingga dia lalai. Saatnya masuk ke dalam apa? Hatta zurtumul maqabir. Kemudian ada yang lain mirip dengan ayat ini, yaitu surah Al-Humazah. Buka surah Al-Humazah 104.
Kata Allah Jalla wa Ala, wailul likulli umazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghilangkannya. Manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya. Baik. Ini termasuk ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan harta, juga akan dimasukkan ke dalam pintu yang bernama hutoma. Ini pintu tersendiri. Kalau tadi ladha, kalau ini hutoma. Mirip ya. Perbuatan mereka yaitu ditambahi dengan apa? Pengumpat dan pencela. Pengumpat itu apa, Pak? Senengannya apa ini? Meso. Pengumpat. Hati-hati sing punya hobi apa? Meso. Lagi pencela. Pencela ini bisa mencela agama Allah, meliputi ayat-ayat Allah, meliputi sunnah Rasulullah, juga mencela orang mukmin, mencela orang mukmin. Pengumpat lagi pencela. Dan ini merupakan ciri dari orang munafik yang suka mencela. Kadang dia mencela orang ketika lihat dia sedekah, orang lain sedekah banyak dia cela. Oh, itu riya itu. Ketika sedekahnya sedikit dicela juga. Opo? Medit itu. Kaono api. Itu contoh pencela. Dan itu ciri dari munafik. Itu mencela orang mukmin. Ada kalanya yang dicela itu agamanya, agama Allah, syariat Allah yang dicela. Kalau mereka ditanya, kon lapo kok kumpul sampai iku wong-wong beriman itu. Lu saya di sana itu buat onar. Innaman nahnu mustahziun. Apa? Istihza. Istihza itu mencela. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa kata Allah? Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ya. Ayat berapa itu? 14. Dan ini ciri dari orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu bergaul dengan orang mukmin, juga bergaul dengan orang kafir.
Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Aku iki bolomu rek. Podo. Kadang tidak diucapkan secara verbal, tapi dia menghias dirinya seperti orang beriman. Cara berpakaian dan berdandannya seperti orang mukmin. Tapi ketika mereka kembali kepada kroni-kroninya, syaitan-syaitannya dari kalangan manusia, yaitu komunitasnya yang kufar, wingi padahal nggak sarung, kopiaan. Begitu gumbul mbek koncoi maneh katokan cekak. Main apa? Kaple. Jatuh. Ya, katokan cekak, masuk gaple katokan cekak. Ya, sudah ketat, cekak ya. Di pinggir pantai main apa? Ya, main pasir. Anak iklan. Ya. Jadi kembali kepada komunitasnya, dia udah berubah. Orang mukmin itu dimanapun dia berada, dia akan bertakwa kepada Allah. Sampai cara berpakaiannya pun gak berubah drastis. Dia tutup aurat, tetap tutup aurat. Itu orang mukmin. Kadang ada orang itu ketika di masjid, masya Allah, kalau sholat penampilan kayak kiai, ulama. Begitu olahraga penampilannya seperti atlet. Ya memang atlet, seperti atlet yang kafir. Celananya ketat, ngapret. Yo ketok meduntung ya. Padahal kemarin itu masya Allah kayak ulama, kayak kiai, kayak syekh ya. Begitu keluar olahraga berubah drastis. Padahal itu tanpa auratnya. Orang mukmin itu diperintah oleh Allah bertakwa di mana saja dia berada. Ojo nang masjid tok. Kata Allah, kata Nabi dalam hadis Tirmizi nomor 1987. Sudah? Muhammad bin Bashar. Iya, untuk telotok. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hubayb bin Abu Thabit, dari Maimun bin Abu Syaib, dari Abu Dzar, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kau berada. Di masjid bertakwa, di pasar juga bertakwa.
Di masjid bertakwa, di kantor juga bertakwa, di rumah bertakwa, di tempat umum pun harus bertakwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Nabi? Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan gaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Iya. Jadi bertakwa itu tidak mengenal tempat. Di mana saja, anywhere, nang diwai. Tapi orang munafik itu tidak seperti itu. Dia pandai mengkondisikan dirinya. Kalau berteman dengan orang mukmin, epo-epo, aku iki bolomu rek. Qalu amanna, dia mengatakan aku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, komunitas mereka, apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami sependapat, sependirian, sefikrah dengan anda semua. Nah terus kenapa kamu kok di sana? Saya di sana itu bikin olok-olok, buat onar, bikin itu ciri dari orang-orang munafik. Di antaranya dia buat istihza, buat olok-olok, mengolok-olok agama, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok sunnah Rasulullah, mengolok-olok orang mukmin. Maka tidak jauh beda dengan para pengumpat lagi pencela. Hati-hati, ini pintu yang bernama apa? Hutama. Nah, yang mirip ini di nomor 2. Jadi alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, atau watafakhurum fil amwali, watafakhurun watakathurun, bermegah-megahan dengan memperbanyak, fil amwal, dalam urusan harta, wal aulad, dan anak. Dan dalam harta, apa yang mereka lakukan? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan. Jama'a malan, mengumpulkan apa? Harta. Wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Menghitung di sini sama kategorinya dengan apa? Menyimpannya. Jadi pendino dihitung, oleh mana dihitung, waduh tambah rek, oleh mana dihitung, wah saiki sakmene rek, gak ditok-tokno. Padahal sudah waktunya, sudah haul setahun. Karena sudah mengendap 1 tahun, sudah nisab berlangsung lama, harus dikeluarkan 2,5%. Iki enggak, wah iki nek tak tokno iki rek 2,5%, kurang maneh iki. Berarti kok aku kudu golek maneh luwih akeh. Wis engko dhisik ae. Nanti aja tahun depan tak rapel mesisan. Akhirnya hartanya berkurang. Nanti tahun depan waktunya mau zakat lagi, mikir maneh, iya rek kok ini kalong iki ya, berkurang ini. Wis engko akhir tahun maneh tak rapel. Tahun ketiga seperti itu pula. Tahun kelima entek kabeh donyoe. Habis.
Berarti selama 4 tahun dia tinggalkan zakat, dosa apa enggak itu? Dosa. Enggak ada alasan loh, tahun kelima harta saya habis. Jangan lihat ketika habisnya. Ketika sudah nisab dan sudah haul, dan haulnya udah berkali-kali terulang tidak dikeluarkan zakatnya, pada saat itulah kita punya kewajiban mengeluarkan zakat. Jangan beralasan, lo tahun kelima buktinya dunia kuntek. Jangan dijadikan alasan itu. Justru habisnya harta itu bisa jadi karena apa? Karena tidak dikeluarkan apa? Zakatnya. Makanya Allah ambil semuanya. Lantas kita nyalakan Allah gitu. Salah nih, jenengan Allah cupu. Jadi aku tahun kelima arep zakat sampai cupu, sampai gowo geni opong entek. Jangan menyalahkan Allah. Maka hati-hati dengan aktivitas jama'a malan, mengumpulkan harta, fa'au'a, dan menyimpannya, atau yakni wa'addadah, atau menghitung-hitungnya. Menghitung-hitung itu gak mesti begini Pak, atau begini, enggak. Saya ingin ngitung cukup didelok apa nih? HP nih, delok saldo 1 second. Golek meneh. Engko bulan ngarep 175. Terus padahal segitu udah wajib zakat enggak ya? Sudah sampai nisab atau tidak? Sudah. Tahun depan berlipat-lipat. Wis. Alhamdulillah rek wis 750 Lu ngono seisok ngomong alhamdulillah. Tapi enggak innalillah. Innalillah kalau dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Dia kumpulkan dan menyimpannya, dia kumpulkan dan menghitung-hitungnya. Apa anggapan mereka? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dirinya. Mengekalkan di sini maksudnya apa? Apakah manusia hidup kekal? Yang mengumpulkan harta di sini, apakah dia yakin tidak mati? Dia yakin mati, dia bakal mati. Dia nggak akan punya keyakinan, wah saya akan hidup selamanya. Enggak, dia yakin juga bahkan akan mati. Tapi kenapa Allah mengatakan mereka menganggap bahwa dengan harta itu akhladahu, akan mengekalkan dirinya? Yang dimaksud di sini adalah pertama, mengekalkan kekuasaannya. Meskipun kekuasaannya itu jumlahnya terbatas, mengekalkan kekuasaannya. Mungkin dia hanya punya pegawai dan dia berkuasa atas pegawai itu. Pegawai, kon aja kuatir, kon sa anak-anakmu kon nyambut gawe nang awakku, kabeh keluargamu, ayo nyambut gawe. Tapi kon kudu nurut. Dodok, turu. Artinya dengan harta itu dia merasa dia bisa menguasai orang lain. Apalagi kekuasaannya besar. Dengan harta itu bisa nggak menguasai orang lain? Bisa. Orang bisa dibeli. Dengan tujuan-tujuan yang dia inginkan, dia akan menguasai orang lain. Sing penting wong kudu nurut ambek aku.
Ya kalau nurutnya itu nurut yang baik, bagus. Dia punya kekuasaan, dia punya bawahan, tapi diarahkan yang baik. Pegawai nang kene kabeh yo, ojo sampai ninggalno salat. Bagus gak? Hah? Bagus. Tapi kalau diarahkan untuk yang ndak bener, pegawai kabeh air ini, dodok ayo ambung dengkul. Bagus apa enggak? Tak bagus. Dia bisa dengan harta itu, dia ciptakan orang-orang yang akan mengkultus dirinya. Bisa. Ya kadang orang itu hatinya lemah. Ketika dia sudah diberikan harta banyak, mungkin dicukupi kebutuhannya, dia bisa lakukan apa saja. Dengan prinsip apa? Oke bos. Yang penting bapak senang. Istilahnya apa? ABS. Asal bapak senang. Karena udah dibeli. Meskipun disuruh berbuat maksiat, nurut. Nah dengan harta, dia menganggap dia bisa kekal kekuasaannya. Atau mungkin dengan harta, dia bisa kekal kecantikan dan ketampanannya. Kalau yang satu ini mungkin barangkali dia pengen selalu tampil mempesona, tampil cantik, tampil ganteng, sehingga dia sampai merubah ciptaan Allah. Pergi ke tempat-tempat operasi bedah, estetik atau operasi kecantikan, supaya dia tetap muda, awet muda sekalipun usianya berapa? Ya, padahal 71 dia berharap seperti 17. Nah, akhirnya dipermak kabeh iki. Disuntik, dikai benang, ditarik. Semuanya juga begitu, dirubah ciptaan Allah ini. Kenapa? Fulus. Karena dia punya harta. Itu enggak murah itu, Pak. Dengan hartanya itu dia beranggap bisa tetap awet muda. Padahal dia rubah ciptaan Allah. Kalau dia lihat duitnya, kelihatannya duit saya ini cukup untuk treatment sampai 50 tahun. Walaupun saya harus rutin, harus mengganti silikon, harus mengganti ini dan itu, harus memasang ini dan itu, harus memberi botox. Apa itu botox? Tutup botok panganan, tutup ya. Ini salah satu metode mempercantik diri. Apa? Nyebutnya apa, Pak? Ya, botox, ya kan? Mis, ojo takok ya. Ojo diterusno, wis cukup samono aku mek ro jenenge tok. Ya. Ya ini semua itu dengan harta. Atau mungkin juga dengan harta itu dia akan bisa mengekalkan, yakni perbuatan-perbuatan jahatnya di muka bumi ini. Lihat orang-orang kafir, mereka yang menyimpang pemahamannya, mereka yang telah tersesat dari jalan yang lurus, mereka keluarkan hartanya untuk kesesatannya. Dan mereka menganggap bahwa harta yang tidak terbatas ini bisa melanggengkan kesesatan ideologinya. Bisa sebarkan ideologinya ke seluruh penjuru dunia.
dengan harta yang tidak terbatas menurut mereka. Karena mereka matematikanya adalah matematika bunga majemuk. Hartanya ditaruh di bank dengan bunga majemuk, hartanya sudah sekian triliun. Kalau seandainya bunganya ditotal, dia masih bisa eksis 50 tahun lagi. Padahal dia yakin hidupnya sudah tidak sampai 50 atau bahkan lebih dari itu. Kenapa? Dia memiliki simpanan emas, yang emas ini tiap tahun tidak akan pernah turun. Dianggap bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkan ideologi kesesatannya. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada surah Al-Humazah, surah yang ke-104 tadi. Kelanjutannya yaitu ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil hutama. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama. Dan tahukah engkau apakah neraka hutama itu? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Membakar sampai ke hati. Di sini kalau hati secara fisik udah jelas. Jangankan api neraka, api dunia bisa nggak menghabiskan hati fisiknya. Apa? Hati manusia itu namanya apa? Hati. Kolbu itu jantung. Kalau yang hati, liver apa? Hepar sama. Nek sing wedhus ku sing sampean gawe sate iku lho. Iku ati ya. Nah, secara fisik lihat orang yang dikremasi, jangankan hatinya, dagingnya, tulangnya saja hancur tidak? Sekian jam keluar jadi apa sudah? Jadi abu. Di sini membakar sampai ke hati. Kan jarak antara fisik kulit kita dengan hati ini kan dekat. Maka yang dimaksud hati di sini bukan hati fisik. Hati apa? Hati secara abstrak yang disebut dengan fuad. Jamaknya adalah afidah. Perhatikan di situ kalimatnya, ya. Apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah di sini jamak dari apa? Dari fuad. Jamak dari fuad. Berarti bukan hati yang dimaksud kolbun atau secara fisik yang disebut dengan jantung atau juga mungkin liver, hepar, bukan itu. Itu wujud fisik yang cepat hancur, nggak lama hancurnya. Sampean tuku ati
Sampean obong. Suwe-suwe apa? Duduk mateng tok, kobongan suwe sedina, entek gak? Tuku ati, sundukan wesi, obongan nang geni. Sedina. Mimpes cilik garing tadi apa? Merotol entek lho endi rek kok gak ono. Habis. Maka yang dimaksud membakar sampai hati di sini adalah hati ruh yang bersifat ruhaniah. Yang bersifat ruhaniah. Bapak mungkin hatinya ini sakit hati karena apa? Mungkin barangkali loro lever. Berarti hati yang bersifat fisik. Dengan sakit hati yang bersifat abstrak, afidah atau fuad. Contohnya bapak dikhianati mbek bojoe. Loro wandi, loro liver apa dikhianati bojo? Melendi. Sampean melendi. Loro ati sing fisik apa loro ati sing abstrak? Loro liver apa dikhianati bojo? Sampean ngonangi bojone gendaan mbek wong lanang liya. Loro wandi, enak liver apa loro dikhianati bojo? Lho iki salah siji pilihan. Ya memang gak ono gak enak kabeh ngono lho. Sing luwih lara iku sing ndi? Halo? Iya, dikhianati. Walaupun dia menunjuk tempatnya, tapi sebetulnya dia nggak tahu tempatnya. Dia katakan, Mas loro iku nang kene, Mas. Sakitnya itu di sini. Di sini di mana? Dia menunjuk hatinya, tapi hati secara fisik. Tapi tidak salah, begitulah Nabi menyebut. Sekalipun yang dimaksud bukan hati secara fisik, tapi fuad, hati yang abstrak. Nabi mengatakan apa? At-taqwa hahuna. Beliau katakan takwa itu letaknya di sini sambil mengisyaratkan ke dadanya. Itu yang dimaksud adalah hati. Hati yang apa? Hati yang abstrak. Itulah fuad. Makanya loro ati kuluwe soro warase timbangane loro fisik. Ibu-ibu enak ndi? Loro untu apa loro ditinggal kawin bojone? Lho aku ngeki contoh iku sing mesisan ngono lho. Jawab apa jarene? Mending loro apa? Loro untu. Ustaz, aku duwe untu 20. Mending loro bendina situk-situk. Sampai merotol gak duwe untu. Timbangane ditinggal iku asline guyu ustate. Iya, seneng deh ya kan. Muga-muga ana pahalae rek nyenengno wong. Ya. Jadi itu. Allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alaihim mu'sada. Apa kata Allah? Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ya, api itu ditutup rapat atas mereka. Ibarat apa? Panas yang ditutup. Sauna iku mending seono bolongane. Iki apa? Presto. Langsung mikire bandeng panganan.
Wis sampean niku isu-isu ngarai luwe ae. Iki wis mambu iki ketane soto iki. Wis mesisan kon tak getno. Oh salah. Alhamdulillah. Aku gak mangan kok gak masalah. Ya. Jadi neraka ini ditutup rapat. Di dalamnya api, terus tidak ada lubang sama sekali, Pak. Berarti panasnya meningkat atau berkurang? Istoyo iku lho arat presto iku. Bandeng ae sampai balunge apa? Lunak. Cuman itu hanya hawa panas kan? Hawa panas. Iki sakgeniye. Kalau sakgenine ya padha mbek nanggone kremasi itu, tahu kremasi? Kan dilebokno kotak kan. Mari ngono dikasih api dari segala penjuru. Wush. Gak suwe iku sak jam 2 jam entek. Itu kalau di dunia habis selesai. Tapi di akhirat gak habis. Tubuh manusia ini dijadikan apa? Tetap utuh. Supaya apa? Supaya ngerasa nolorone. Diobong dengan api yang kemarin berapa kali? 70 kali api dunia. Ditutup rapat, kemudian apa? Dia diikat, cek gak melayu. Ya. Fi amadim mumaddadah. Apa kata Allah? Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Iya, diikat di tiang-tiang yang panjang. Cek gak melayu rono rene. Berarti di sini banyak nanti yang akan disiksa karena memang siksa massal ya. Dan jangan tanya tentang luasnya neraka dan dalamnya neraka. Dan itu ditutup rapat pintunya. Makanya neraka ada apanya? Ada pintunya. Sehingga mulak panasin angkun. Itulah gambaran dari neraka. Salah satu pintunya yang dimasuki yakni bernama hutama. Ada lava, ada hutama. Baik, insyaallah nanti yang belum hawiyah. Belum? Ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Sampean soalnya ketokane mari mambu iki melek langsung. Ya kan, kalau sing riep-riep mau tak delok riep-riep ya kan. Bareng wis mambune nyebar iki wis melek kabeh. Ya wis. Nanti daripada lama-lama. Saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.